Ya, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati ya. Nah, untuk pada video kali ini saya akan coba ya untuk mengatasi solusi merpati yang kurus ya, kurus bahkan sampai bodinya itu nyilet ya. Nih, ini salah satu merpati saya yang lagi kurus banget teman-teman ya. Nah, jadi dipegang seperti ini itu berasa banget nonjol di bagian dadanya ya, atau tulang dadanya ini teman-teman ya. Nah, nih, ini sangat kurus menurut saya teman-teman ya. Kalau dipegang itu nyampe nonjol banget ya tulang dadanya teman-teman ya. Nah, di sini untuk cara memulihkannya atau solusinya agar merpati tersebut itu kembali normal bodinya ya, itu saya ada beberapa ya tahap-tahapnya ya. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan informasi kali ini silahkan bisa ditonton sampai selesai ya, biar nggak salah paham. Dan yang belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, biasanya saya sebelum melakukan penanganan biasanya saya periksa dulu nih merpatinya ya. Ini merpati karena apa ya? Biasanya kalau habis meriang biasanya saya langsung kasih obat. Dan bahkan ada merpati kurus yang terkena cacing teman-teman ya. Nah, itu salah satu penyebab mengapa merpati tersebut ketika makannya banyak ya, terus seperti biasa tapi kok bodinya kurus, itu biasanya merpati itu terkena cacing teman-teman ya. Nah, jadi untuk merpati yang terkena cacing ini biasanya saya lakukan pengobatan dulu ya. Dan untuk obat yang biasa saya gunakan itu ada dua ya, ada yang herbal sama ada yang secara kimia ya. Nah, untuk yang herbal biasanya saya gunakan buah pinang ya, alias jambe. Nah, jadi teman-teman gunakan jambe terus ditumbuk ya sampai halus dan lolokan ya. Nah, terus yang kedua yang kimia itu biasanya saya gunakan cacing eksitor teman-teman ya. Nah, cacing eksitor biasanya langsung keluar tuh cacingnya ya untuk esok harinya. Nah, untuk cara pemberiannya atau mengonsumsikannya kepada burung merpati itu biasanya saya lakukan pada malam hari ya, malam hari. Nah, biasanya kalau pagi hari itu kalau merpatinya keluarin kotoran itu biasanya cacingnya itu ikut keluar teman-teman ya. Nah, apabila merpati tersebut itu terkena cacing ya. Nah, jadi itu adalah salah satu penyebab mengapa merpati teman-teman itu kurus ya. Nah, di sini ketika merpati teman-teman kurus itu karena meriang itu usahakan merpatinya itu sehat dulu ya. Ketika sudah sehat diobati dengan benar dan sudah sehat, biasanya saya lakukan penjemuran dulu teman-teman ya pada burung merpatinya. Saya maliin terus saya jemur ya. Dan setelah bulunya kering saya biasanya gunakan pakan ya. Yang pertama itu bisa gunakan kacang tanah ya. Itu bagus banget untuk pembentukan pada bodi merpati ya, kacang tanah. Terus yang kedua itu biasanya saya gunakan fur teman-teman ya, fur ayam. Nah, teman-teman bisa gunakan fur. Itu biasanya saya gunakan juga buat merpati yang masih piyik untuk dilolokan ya. Nah, itu juga bagus banget untuk perbaikan pada bodi merpati yang kurus banget ya, bisa gunakan pur. Terus yang ketiga biasanya kalau tidak ada dua tersebut ya, itu saya gunakan nasi dedak ya. Jadi campuran antara nasi dan dedak saya satukan. Nah, itu juga cepet banget biasanya kalau untuk perkembangan pada bodi merpati. Biasanya langsung gemuk ya, kurang lebih selama 2 mingguan itu sudah berasa hasilnya teman-teman ya, ketika gunakan nasi dedak ini makanan nasi dedak ini juga bagus untuk merpati yang masih piyik juga teman-teman ya. Ketika merpati tersebut itu lagi ngelolot, teman-teman kasih nasi dedak itu juga bagus buat piyikan ya. Nah, itu dia untuk pakan merpati yang bisa mengembalikan bodi merpati dengan cepat ya, agar kembali gemuk ya. Nah, jadi ada beberapa faktor teman-teman ya sebelum melakukan pemulihan pada bodi merpati ya. Nah, jadi pada intinya perbaiki kualitas perawatannya, dan selanjutnya selanjutnya terus dari pakannya terus dari kandangnya itu juga harus diperhatikan teman-teman. Karena merpati meriang biasanya dari cuaca terus dari faktor kandang juga sangat berpengaruh ya, terutama kandang yang kotor itu sangat rentan terhadap penyakit ya. Maka dari itu merpatinya itu bisa meriang, flu atau batuk ya seperti itu, dan mengakibatkan bodinya itu nyusut ya. Dan kalau masalah merpati yang terkena cacing biasanya dari makanan yang jorok teman-teman ya, makanan yang jorok, dan cacing-cacing tersebut itu masuk ke dalam pencernaannya dan mengambil nutrisi yang merpatinya itu makannya. Maka dari itu ketika merpati tersebut itu makannya banyak,
terus kok nggak gemuk-gemuk, itu nutrisinya diambil oleh cacing-cacing tersebut ya. Maka dari itu saya juga jelaskan untuk mengatasi cacing tersebut agar nantinya cacingnya itu mati ya dan tidak terkena lagi. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi perbaikilah perawatan pada merpatinya dan lakukan penanganannya tepat seperti yang saya jelaskan tadi. Apabila terkena cacingan, obati dengan obat cacing yang sudah saya jelaskan tadi. Dan apabila meriang, itu saya gunakan pakan 3 tadi ya. Yang pertama itu fur, yang kedua itu nasi dedak, terus yang ketiga itu kacang ya, kacang tanah. Nah, itu dia bahan-bahan yang saya gunakan untuk memulihkan tenaga burung merpati ya. Nah, jadi untuk pada video kali ini cukup segitu aja, dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan video kali ini, saya mohon maaf, dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.